Bapak Ibu terkasih, untuk menyambut firman Tuhan pagi ini, mari kita rendahkan hati, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa pengasih, segala puji hormat dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, karena kemurahan-Mu yang menghantar kami hingga menerima hari baru pagi ini. Dalam kami meneruskan kegiatan kami, kehidupan kami hari ini Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi suluh bagi kami, menjadi penopang bagi kami, menjadi tuntunan kami. Ajari kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami untuk mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, sahabat KPS TV yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita akan mendapat penguatan tuntunan dari firman Tuhan lewat kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya, lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Sahabat KPS TV yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kitab Amsal adalah nasihat praktis, tuntunan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini, agar kita boleh merasakan kenyamanan, agar kita boleh menjalani hidup dengan tenang, agar kita berhikmat dan cerdas untuk menyikapi perjalanan hidup sepanjang hari ini. Sekiranya kepada kita diajukan pertanyaan, hal apa yang membuat dirimu merasakan nyaman dalam hidup ini? Ada dua kemungkinan jawaban kita. Pertama, ada orang mengatakan bahwa saya akan nyaman, akan tenang bila mana harta, kekayaan, barang saya miliki sudah banyak. Bila mana saya memiliki saldo rekening yang banyak, akan membuat rasa nyaman dan tenang. Tentulah jawaban ini tidak dapat disangkal, sebab hal-hal itu adalah bagian dari kehidupan. Tapi bagaimanakah ia mendapatkan harta dan uang itu? Adakah lewat jalan yang benar atau lewat jalan kecurangan? Bila mana harta dan uang itu didapatkan, dikumpulkan lewat kerja keras dan doa, tentulah hal itu sungguh amat baik. Sebab orang seperti ini akan tetap memiliki keyakinan bahwa apa yang saya miliki ini adalah pemberian dan kemurahan Tuhan. Sikap seperti ini akan menghindarkan diri dari ketergantungan terhadap harta duniawi. Dia akan tetap melihat Tuhanlah sumber segala apa yang dia miliki. Pada diri orang seperti ini akan tumbuh rasa nyaman, rasa tenang dalam hidup ini, bahwa sedikit atau banyak yang dimiliki tidak menimbulkan rasa kecemasan. Sebab bukan hanya orang yang memiliki sedikit dirasuki oleh kecemasan, orang yang memiliki harta banyak, uang banyak juga dapat dirasuki kecemasan. Itulah sebabnya nasihat Amsal ini mengingatkan, apalah gunanya memiliki harta dan uang banyak tapi tidak tenang jiwanya. Bahkan hartanya itu menguasai tujuan hidupnya. Hal itulah kemudian yang dipertegas oleh Yesus. Dalam Matius 6 ayat 21, Yesus telah mengingatkan murid-muridnya, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Inilah sifat buruk yang harus dihindari. Janganlah meletakkan kenyamanan, ketenangan jiwa pada harta dan uang yang dimiliki. Sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, lebih baik sedikit barang, sedikit harta, uang disertai rasa takut akan Tuhan. Bukan bermaksud mengatakan agar jangan berlelah, bekerja keras mencari harta dan uang. Bukan itu maksudnya. Hal yang utama diingatkan adalah agar dalam menjalani kehidupan ini disertai dengan takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak dirasuki kecemasan, walaupun sedikit yang dia miliki, sebab dia telah meletakkan hidupnya dalam kuasa Tuhan. Sedikit pun harta, sedikit uang yang dimiliki, jika takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membuat hal-hal yang besar dari yang sedikit itu. Ingatlah mujizat Yesus tentang 5 roti dan 2 ikan untuk 5.000 orang. Sekiranya pun menurut perhitungan kita harta yang kita miliki sedikit, jikalau kita bawa kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati yang sedikit itu untuk menghasilkan perkara-perkara yang besar. Nasihat firman Tuhan pagi ini cukup bernas untuk kita.
Firman ini menolong kita keluar dari kecemasan, terhindar dari kekhawatiran, ketakutan karena keterbatasan yang ada. Jangan fokus pada keterbatasan yang ada, tapi fokuslah pada takut akan Tuhan. Rasul Paulus dalam Filipi 4:6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka kenyamanan dan ketenangan jiwa kita menjalani hidup bukan ditentukan oleh sedikit atau banyak yang kita miliki, tetapi oleh takut akan Tuhan. Jalanilah hari ini disertai takut akan Tuhan, itu penyerahan diri dalam doa. Jangan kiranya menyandarkan hidup pada harta ya itu, entah itu sedikit, entah itu banyak. Kalaupun sedikit yang kita punya, percaya pada kuasa Tuhan. Kalaupun banyak yang kita punya, jangan sandarkan hidupku ke hartamu. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab dialah yang menyelamatkan jiwaku dari kecemasan, dari kekhawatiran. Takutlah akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Betapa indahnya firman-Mu pagi ini Tuhan. Bahwa sesungguhnya tiada hal yang perlu kami cemaskan, khawatirkan dalam hidup kami. Selama kami ada dalam takut akan Tuhan. Selama kami berserah sepenuhnya pada kuasa dan anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, jauhkan dari kami sifat yang mengandalkan harta, uang, kekuatan kami sendiri. Tapi biarlah kami mengandalkan anugerah Tuhan, sehingga kami terus hidup dalam pengharapan. Jauhlah kiranya dari kami kecemasan, kekhawatiran, karena melihat apa yang ada. Tapi kami biar menjadi pribadi yang berharap, berpengharapan, karena melihat kuasa Tuhan mampu melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, hari ini kami akan jalani dengan percaya pada kuasa dan kemurahan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus,
KPS